Warren Buffett adalah salah satu investor paling legendaris sepanjang masa, dan semuanya karena dia sudah menguasai seni menemukan saham yang gak cuma bagus hari ini, tapi juga bakal terus berkembang puluhan tahun ke depan. Jadi, di video ini, kita bakal nunjukin gimana caranya lo bisa menemukan perusahaan-perusahaan seperti itu dengan menganalisis 5 investasi terbesar Buffett. Karena kalau lo perhatiin lebih dekat, lo bakal nemuin satu hal yang sama dari semua perusahaan itu. Dan begitu lo paham ini, cara lo memandang investasi dan membangun kekayaan bakal berubah selamanya. Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Sebelum kita mulai, ada 2 hal penting tentang Warren Buffett yang harus lo tahu. Pertama, Warren bukan trader harian yang nyari untung dalam waktu cepat. Kalau dia beli saham atau perusahaan, dia serius banget buat investasi jangka panjang. Makanya, pilih perusahaan yang keren itu jadi bagian penting dari strategi dia. Kedua, Warren percaya banget sama diversifikasi. Kalau lo lihat portofolio investasinya, itu kayak peta yang nyebar ke segala bidang, dari teknologi, finansial, sampai retail. Tapi ada satu hal yang penting. Warren gak sembarangan nyebarin duit ke semua industri. Dia cuma fokus ke beberapa perusahaan terbaik yang punya potensi gede. Kemampuan untuk memilih perusahaan yang winning ini yang bikin dia jadi salah satu orang terkaya di dunia. Tapi gimana sih Warren tahu kalau sebuah perusahaan itu adalah yang terbaik? Ini kuncinya. Tiap perusahaan yang ada di portofolio Warren punya satu kesamaan yang jelas. Dan kita bakal bahas itu di sini. 5 investasi terbesar Warren Buffett dan apa aja sih yang bikin ini luar biasa. Tapi sebelumnya, ini bukan nasihat investasi, ya. Kita di sini buat belajar dari strategi Warren, bukan buat nyuruh lo beli saham tertentu. Oke, kita mulai dengan investasi cerdas Warren di sektor energi. Investasi di energi itu penuh tantangan. Industri ini volatile dan kompetitif banget. Gimana enggak, ada puluhan perusahaan energi bernilai miliaran dolar di luar sana. Nah, Warren harus pilih yang terbaik. Perusahaan yang dia pilih adalah Chevron. Tapi kenapa Chevron? Kenapa nggak ExxonMobil, BP, atau Shell? Jawabannya makin jelas kalau lo mulai bandingin mereka. ExxonMobil jelas kuat, tapi mereka terlalu bergantung sama daerah tertentu buat sumber daya alam. BP, di sisi lain, udah berjuang selama bertahun-tahun karena masalah manajemen. Lo inget nggak kejadian tumpahan minyak mereka? Terus Shell juga udah ekspansi besar-besaran, tapi itu malah bikin mereka rentan sama kenaikan harga gas. Nah, Chevron ini beda. Mereka beroperasi di seluruh rantai nilai, mulai dari pengeboran, pengolahan, sampai nganterin bahan bakar ke pom bensin. Biasanya, ngelola perusahaan sebesar ini itu ribetnya setengah mati. Tapi Chevron justru sangat efisien. Salah satu core value mereka adalah keunggulan dalam hal operasional. Jadi, keuntungan udah tertanam banget di DNA perusahaan mereka. Chevron juga adalah perusahaan besar, jadi bisa nyebarin biaya ke seluruh bagian bisnis mereka. Artinya, profit makin banyak. Belum lagi teknologi canggih yang mereka punya, bikin mereka bisa ngelola dan ngolah energi lebih cepat dan murah daripada perusahaan yang lebih kecil. Dan karena mereka ngontrol setiap tahap proses, mulai dari pengeboran hingga delivery produk akhir, Chevron jauh lebih tahan terhadap gangguan yang bisa bikin perusahaan lain bangkrut. Nah, inilah yang disebut dengan economic moat, dan semua perusahaan yang Warren investasikan punya itu. Jadi, apa itu moat? Bayangin ada kastil besar yang dikelilingi sungai lebar dan dalam. Sungai itu melindungi kastil dari musuh. Nah, di dunia bisnis, kastil itu adalah perusahaan, dan moatnya adalah apa yang melindungi perusahaan itu dari pesaing, memastikan kesuksesan jangka panjang. Ini yang Warren cari dalam setiap investasi, perusahaan yang bisa memimpin industri dan bertahan dari segala goncangan pasar. Di kasus Chevron, moat mereka adalah kemampuan untuk tetap efisien meskipun beroperasi di skala besar. Makanya, Warren punya saham Chevron senilai lebih dari 280 triliun rupiah. Jadi, kalau lo mau bangun kekayaan yang berkelanjutan, kuncinya adalah investasi di perusahaan dengan moat yang kuat. Dan sekarang, setelah lo paham tentang moat, mari kita lanjutkan dengan 4 investasi terbesar Warren lainnya. Kita mulai dengan investasi Warren di Coca-Cola. Lo pasti tahu kan, ada mitos tentang Coca-Cola yang katanya punya formula rahasia. Tapi, sebenarnya, untuk setiap Coca-Cola, ada Pepsi, Dr. Pepper, atau 1000 alternatif merek lain yang nggak bakal lo bisa bedain saat lo melakukan blind test. Jadi kenapa Coca-Cola jadi salah satu investasi paling ikonik Warren Buffett?
Jawabannya adalah, meskipun produknya nggak terlalu unik, Warren tahu Coca-Cola punya 3 mod yang nggak bisa ditiru oleh pesaing, apapun yang mereka lakukan. Pertama, Coca-Cola punya branding yang luar biasa. Setelah bertahun-tahun dengan kampanye pemasaran ikonik, orang-orang udah bonding sama Coca-Cola dengan rasa senang. Dan karena itu, mereka bisa jual dengan harga lebih tinggi dari Pepsi atau Dr. Pepper dan tetap laku. Coca-Cola juga nggak cuma sekadar minuman, mereka udah jadi kerajaan global. Produk mereka udah merambah ke jus, teh, bahkan air mineral. Jadi, selama orang butuh minum, dan kita semua tahu, itu nggak akan pernah berubah, Coca-Cola bakal tetap relevan. Tapi yang bikin Coca-Cola selalu unggul adalah jaringan distribusi global mereka. Coca-Cola kerjasama dengan restoran, pom bensin, pengecer, dan distributor di lebih dari 200 negara buat memastikan produknya selalu ada di mana-mana. Lo bakal nemuin Coca-Cola dimanapun lo pergi, dan di beberapa tempat, Coca-Cola bahkan lebih mudah ditemukan daripada air putih. Gabungan antara branding, produk yang beragam, dan jaringan distribusi yang gak terkalahkan inilah yang bikin Coca-Cola punya moat yang kokoh. Pesaing mungkin bisa nyontek produknya, tapi mereka nggak bakal bisa menyalin loyalitas pelanggan dan skala luar biasa yang dimiliki Coca-Cola. Itu sebabnya Warren Buffett rela investasi hingga 375 triliun rupiah di Coca-Cola. Mari kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Kalau lo lagi evaluasi investasi jangka panjang, jangan cuma lihat apa yang dijual perusahaan. Tanyakan pada diri lo, apakah perusahaan ini udah jadi bagian dari kehidupan masyarakat, sampai pesaing nggak bisa gantiin mereka. Itulah jenis mod yang nggak cuma melindungi investasi lo, tapi juga membangun kekayaan yang tahan lama. Sekarang, ayo kita ngomongin tentang Bank of America. Setelah krisis finansial 2008, harga saham Bank of America jatuh lebih dari 90% dari puncaknya. Banyak investor pada kabur, tapi Warren justru melihat potensi besar di sini. Bank of America itu beda dibandingkan bank-bank besar lainnya. Misalnya, JP Morgan itu sukses banget, tapi terlalu fokus ke investment banking. Citigroup besar di pasar global, tapi nggak cukup mendalam di sektor-sektor penting. Wells Fargo besar di sektor consumer banking, tapi terbentur masalah skandal dan kurang inovasi. Nah, Bank of America ini punya keuntungan karena mereka bisa ngumpulin semua layanan finansial yang dibutuhkan orang dalam satu sistem yang saling terhubung. Misalnya, kalau lo punya rekening tabungan, gampang banget buat pindah ke layanan wealth management mereka. Kalau lo pemilik usaha kecil, lo bisa dapat pinjaman, kartu kredit, dan layanan merchant tanpa perlu pergi ke bank lain. Ini sangat memudahkan, dan itulah yang memberi Bank of America keunggulan. Mereka nggak cuma dapetin pelanggan, tapi juga mempertahankannya. Inilah mod yang Warren lihat di Bank of America, interconnected service yang jadi keuntungan besar dan melindungi mereka dari para pesaing. Itulah kenapa Warren punya saham Bank of America senilai lebih dari 560 triliun rupiah. Sekarang kita lanjut ke American Express, perusahaan kartu kredit yang ikonik. Lo pasti mikir, kartu kredit cuma buat bayar barang, atau mungkin untuk dapetin poin kan? Tapi Warren nggak mikir kayak gitu. Warren lihat American Express sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar kartu kredit. Mereka nggak cuma buat bisnis pembayaran untuk transaksi kecil menjadi hal yang wajar, tapi mereka nyiptain merek eksklusif yang bikin orang-orang pengen jadi bagian di dalamnya. American Express nggak sembarangan ngasih kartu. Mereka bekerja sama dengan bisnis yang menawarkan premium experience, kayak layanan concierge di bandara, tiket kelas 1, dan hotel mewah. Pelanggan mereka adalah orang-orang yang sanggup dan mau membayar lebih untuk pengalaman itu. Jadi, ini bukan cuma kartu kredit, ini adalah simbol status. Nggak heran Warren nggak pernah jual saham American Express sejak 12 tahun lalu, dan investasinya ini sekarang bernilai lebih dari 750 triliun rupiah. Inilah yang Warren cari, perusahaan yang bisa membangun hubungan yang lebih dalam dengan pelanggan dan menciptakan rasa sukses dan penting di diri mereka. Ingat, bisnis itu nggak cuma jual produk atau layanan, tapi juga jual perasaan. Orang-orang pakai American Express karena mereka pengen merasa sukses dan penting. Dan inilah yang membedakan perusahaan bagus dari perusahaan hebat, kemampuan untuk nyambung dengan orang-orang di level yang lebih manusiawi. Oke, sekarang kita bakal bahas investasi terbesar Warren Buffett, sebuah perusahaan yang benar-benar mengubah cara kita hidup, kerja, dan berinteraksi dengan dunia. Perusahaan itu adalah Apple, guys. Secara historis,
Warren sebenarnya menghindari saham-saham teknologi karena perusahaan-perusahaan ini bisa muncul dan hilang dalam sekejap. Tapi, dia bilang kalau Apple mungkin adalah bisnis terbaik di dunia. Jadi, kenapa Apple bisa jadi pengecualian? Pertama, Apple itu ngumpulin yang terbaik dari semua perusahaan yang udah kita bahas sebelumnya. Mereka punya skala dan efisiensi kayak Chevron, kekuatan brand kayak Coca-Cola, loyalitas pelanggan kayak Bank of America, dan prestise kayak American Express. Mereka punya moat yang super kuat, berlapis-lapis. Tapi, yang bikin bisnis Apple luar biasa adalah sesuatu yang disebut Wallet Garden. Lo tahu apa itu? Gue jelasin, ya. Jadi, kalau lo beli iPhone, perangkat itu langsung terhubung dengan Apple Watch dan AirPods lo. Terus, catatan dan foto lo langsung disinkronisasi ke MacBook lo secara otomatis. Belum lagi layanan seperti Apple Music, Apple TV+, iCloud, dan App Store. Semua itu bekerja dengan mulus banget. Tanpa lo sadar, hidup lo mungkin nggak bisa bayangin tanpa produk Apple. Dan lo tahu apa artinya itu? Pendapatan tahunan mereka mencapai hampir 6.000 triliun rupiah. Nah, Wallet Garden Apple ini adalah kekuatan terbesar mereka, apa yang Warren lihat sebagai moat terbaik. Ekosistem produk mereka itu terintegrasi banget, sampai-sampai, begitu lo masuk ke dalamnya, rasanya susah banget buat keluar. Makanya Apple jadi investasi terbesar Warren Buffett, yang sekarang nilainya lebih dari 1.100 triliun rupiah. Perusahaan terbaik itu nggak cuma menarik pelanggan, mereka jadi bagian penting dalam hidup pelanggan mereka. Wallet Garden dari Apple ini mungkin adalah yang membuat konsumennya paling nyaman. Orang-orang beneran cinta sama produk mereka, dan gue nggak bohong. Bahkan Warren sendiri rela ninggalin ponsel flipnya yang harganya cuma sekitar 300.000 rupiah buat pakai iPhone. Ketika sebuah perusahaan bisa menciptakan koneksi sekuat itu bukan cuma investasi yang cerdas, tapi salah satu bisnis terbesar di dunia. Keberhasilan investasi Warren Buffett itu bukan sihir. Ini adalah hasil dari beli saham yang punya keunggulan jelas dibanding kompetitornya, sebuah moat ekonomi yang kuat. Kabar baiknya, lo nggak perlu jadi Warren Buffett buat terapkan ini di portofolio lo. Lo cuma perlu nanya beberapa pertanyaan penting. Gimana sih cara kerja bisnis ini? Apa yang melindungi bisnis ini dari kompetisi? Dan apakah bisnis ini dibangun buat bertahan lama? Itu yang Warren Buffett pakai buat pilih investasi yang pintar. Dan itu juga bisa jadi langkah lo yang pertama. Terakhir, terima kasih sudah menonton ya. Kamsia, and until I see you again. Salam sukses.